Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul meminta kepada Kepolisian Resor Bovendigul untuk menangguhkan penahanan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bovendigul. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan uang persediaan dan proses pengelolaan keuangan daerah lainnya disebabkan oleh kendala dalam akses sistem informasi pemerintahan daerah SIPD RI. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya, Yohanes Erwin Kanimbut, dalam tayangan Info Digul, edisi hari ini, Senin 24 Februari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Info Digul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul meminta kepada Kepolisian Resor Polres Bovendigul untuk menangguhkan penahanan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD bersama stafnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah daerah Bovendigul berharap agar pihak kepolisian dapat mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap para tersangka dengan alasan tetap menjaga stabilitas roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni, dalam pertemuan bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah, menyatakan bahwa setelah ditetapkannya Kepala BPKAD sebagai tersangka, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yaitu tim TPAD bersama anggota DPRK Bovendigul telah mengadakan pertemuan dengan Kapolres Bovendigul guna meminta penangguhan penahanan meskipun proses hukum tetap berjalan. Sehingga waktu itu kita upaya-upaya pemerintah bagaimana untuk kita membebaskan saudara kita. Upaya-upaya kita itu belum berhasil. Jadi kemarin saya dengan tim TPD lengkap dan seluruh anggota DPR kami juga bertemu dengan Pak Kapolres. Mudah-mudahan Tuhan buka hati, beliau kemarin sampaikan saya akan pertimbangkan. Intinya kami minta di situ untuk penangguhan beliau dengan staf Mbak Lisa itu untuk penangguhan rumah. Sekalipun proses itu jalan dari penangguhan rumah, kami dapat anggota DPR lengkap dengan kami tim TPD. Kami sudah menghadap pertemuan dengan Polres sampai sore dan beliau sudah sampaikan bahwa saya akan pertimbangkan. Mudah-mudahan Tuhan buka hati untuk bisa terlaksana. Pilemon juga menambahkan permintaan penangguhan ini diajukan dengan pertimbangan agar tidak mengganggu sistem keuangan daerah yang berperan penting dalam operasional pemerintahan. Meski demikian, pemerintah daerah Bovendigul tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait perkembangan kasus tersebut. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keputusan terkait permintaan tersebut. Proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan uang persediaan dan proses pengelolaan keuangan daerah lainnya disebabkan oleh kendala dalam akses sistem informasi pemerintahan daerah SIPD RI. Setelah mengalami keterlambatan selama 2 minggu, akhirnya dana UP dan proses pengelolaan keuangan lainnya dapat dicairkan. Hal ini terjadi setelah dilakukan perubahan akses akun dalam sistem SIPD RI. Sekda Bovendigul, Pilemon Tabuni menjelaskan bahwa untuk memperlancar proses keuangan di daerah, pihaknya telah memberikan disposisi kepada Kepala BPKAD yang baru agar dapat menggunakan akun bendahara. Langkah ini diambil agar pencairan dana UP dan pengelolaan keuangan lainnya tetap dapat berjalan tanpa harus menunggu pembuatan akun baru di Pusat Data dan Informasi Pusdatin SIPD RI yang memerlukan waktu lama dalam proses perbaikannya dan dalam mengambil kebijakan sesuai dengan prosedur agar pengelolaan keuangan daerah tidak terhambat lebih lama. Karena itu tadi pagi kita sudah putuskan ya,
sudah buat dispo, kirim ke kepala BKAD untuk meminjamkan atau menggunakan akunnya BUD perbendaharaan, sehingga kita bisa memproses UP sambil menunggu perbaiki itu. Kalau kita sambil menunggu perbaiki berarti harus ke pusat itu, ke sistem SPD kan di sana, mesti harus tanya di sana lagi. Ini seluruh Indonesia. Kalau hari ini kita telepon paling 45 hari baru bisa jawab. Sehingga kebijakan kita sudah ambil, tapi sesuai dengan prosedur. Karena di atas akun serta itu langsung ke menteri. Sehingga tadi kami sudah keluarkan dispo untuk pakai sementara akunnya BUD perbendaharaan, supaya hari ini mungkin bisa memulai proses UP dan seluruhnya. Mungkin itu yang paling penting untuk. Filemon juga menambahkan bahwa setelah dilakukan pergantian kepala BPKAD, upaya untuk mengubah akun SIPD RI Bovendigul telah dilakukan. Namun, akun yang terdaftar tetap menampilkan nama kepala BPKAD yang lama, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses keuangan daerah. Dengan adanya kebijakan penggunaan akun bendahara ini, diharapkan roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berkepanjangan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bovendigul, Stanley Sengkei mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis terkait implementasi keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 29 tahun 2025.
KMK nomor 29 tahun 2025 mengatur tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dalam koordinasinya dengan PLT Kepala BPKAD Provinsi Papua Selatan Stanley Sengkei menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada petunjuk teknis resmi dari kementerian terkait, baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, beberapa daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, telah mulai melaksanakan penyesuaian, meskipun KMK ini belum masuk dalam perubahan APBD dan baru mencakup rincian pergeseran anggaran, dan masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat. Tadi malam pas Pak Kepala BPKAD Provinsi Papua Selatan telepon, tapi kita membahas hal lain, cuman sempat tersinggung dengan saya menyinggung tentang KMK ini. Menurut beliau kan yang selalu ke Kementerian Dalam Negeri, ke KEUDA, menanyakan apa yang menjadi petunjuk teknisnya KMK ini. Sampai sekarang belum keluar dari Kementerian Pusat, baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri di KEUDA. Dia belum keluar petunjuk-petunjuk teknis. Cuman ada gambaran di situ yang sudah ada provinsi dan kabupaten kota yang melaksanakan itu, sudah ada yang terlanjur membuat. Ini belum masuk pada, sebenarnya KMK ini belum masuk pada perubahan APBD, baru perubahan rincian apa, pergeseran anggaran. Ia menambahkan bahwa kejelasan petunjuk teknis sangat dibutuhkan agar implementasi penyesuaian alokasi transfer dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah berharap agar kementerian terkait segera memberikan arahan resmi guna menghindari ketidaksesuaian dalam perencanaan anggaran ke depan. Dengan kondisi ini, BPKAD Kabupaten Bovendigul akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait agar penyesuaian anggaran dapat berjalan sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, selain instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025, terdapat pula keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan perincian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk transfer alokasi dana ke daerah. Impres nomor 1 tahun 2025 dikeluarkan oleh Presiden sebagai arahan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Instruksi ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta mendorong percepatan penyaluran dana ke daerah guna mendukung pembangunan regional. PLT Kepala BPKAD Bovendigul, Stanley Sengkei, menjelaskan bahwa inti dari Impres nomor 1 tahun 2025 adalah merinci komponen yang mendapatkan efisiensi serta perjalanan dinas, bimbingan teknis, serta berbagai kegiatan lainnya yang volume pelaksanaannya dikurangi hingga 50% dan 30% dari anggaran sebelumnya. Sementara itu, KMK nomor 29 tahun 2025 mengatur secara khusus tentang dana alokasi khusus dan infrastruktur yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sampai tadi malam setiap saat saya berhubungan dengan Kepala BPKAD Provinsi Papua Selatan terkait dengan ini. Jadi intinya dari KMK ini, dari Impres nomor 1 ini merinci, baru disampaikan ini komponen-komponen ini termasuk komponen perjalanan dinas, komponen bimtek dan lain sebagainya yang dikurangi volumenya menjadi 50%, ada yang 30% dan lain sebagainya. Kemudian di KMK 29 tahun 2025 itu intinya mengatur saja dan infrastrukturnya PUPR yang kalau kita lihat. Stanley Sengkei juga menambahkan bahwa Impres nomor 1 tahun 2025 tidak hanya berlaku bagi pemerintah daerah, tetapi juga diterapkan di seluruh kementerian.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efisien dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dan dengan adanya aturan ini diharapkan anggaran yang dialokasikan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan di daerah termasuk Kabupaten Bovendigul. Dengan kebijakan ini diharapkan daerah dapat lebih cermat dalam menyusun anggaran dan mengutamakan program yang berdampak langsung ke kesejahteraan masyarakat. Pemkab Bovendigul akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Dengan adanya kampus Yantek, petugas pelayanan teknik di PLN ULP Tanah Merah bisa meningkatkan kemampuannya untuk melayani kelistrikan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih khusus menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Melalui kampus Yantek atau pelayanan teknik oleh PT PLN Persero UP3 Merauke yang dilakukan untuk para petugas Yantek PLN ULP Tanah Merah diharapkan dapat meningkatkan skill maupun kemampuan para petugas tersebut dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, khususnya masyarakat Bovendigul. Hal tersebut disampaikan oleh manajer PLN ULP Tanah Merah Siswanto, di mana dirinya mengatakan, di samping pelayanan teknik, yang terpenting ialah komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, agar pelayanan yang diberikan dapat diterima dengan baik pula oleh pelanggan atau masyarakat Kabupaten Bovendigul. Manajer PLN ULP Tanah Merah, Siswanto mengatakan, kampus Yantek ialah program dari PLN untuk meningkatkan skill dan kemampuan petugas pelayanan teknik. Harapnya dengan adanya pembekalan tersebut, petugas teknik di PLN ULP Tanah Merah bisa lebih handal dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani kelistrikan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan adanya kampus Yantek ya, memang ini adalah program dari PLN untuk meningkatkan skill dari petugas-petugas Yantek kami
Harapannya adalah agar dengan adanya pembekalan di kampus Yantek ini, petugas kami bisa lebih andal dan lebih mempunyai kemampuan yang lebih baik lagi dalam melayani kelistrikan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Di samping secara teknik, mereka dibimbing juga adalah komunikasi kepada pelanggan. Yang tujuan kita adalah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Untuk ke pelanggan yang harapannya ya mereka bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik juga dari rekan-rekan Yantek kami. Lanjutnya, di samping secara teknik, para petugas dibimbing juga komunikasi dengan pelanggan yang mana tujuannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak lagi dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh konslet atau gangguan kelistrikan, serta lebih memperhatikan peralatan listrik di rumah masing-masing dan juga melihat kondisi-kondisi instalasi listrik bila ada yang dirasa sudah mulai usang atau tidak layak pakai, atau segera diperbaiki dan perbaikannya dilakukan oleh instalator yang berkompeten atau dari pihak PLN ULP Tanah Merah. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi dari PLN tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Guk Bagenep, Guk Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Yohanes Erwin Kanembut, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.